Bu Agustin, saya meminta bantuannya untuk mengenali aset yang ada di sekolah kita. Sakit ya Bu ya? Insya Allah. Insya Allah bisa. Pasti bisa lah Bu Agustin, keren. Yang pertama kalau untuk modal manusianya, kira-kira apa ya Bu ya? Yang jelas gurunya ya, kan gurunya keren ya? Iya. Gurunya kompeten. Guru di SMP 1 insya Allah berkompeten. Dan semua guru kayaknya berkompeten. Sesuaikan dengan kemampuannya pengajarnya. Itu udah nggak Bu? Tidak. Kalau siswanya? Kalau untuk siswa itu sebenarnya siswa di SMP 1 itu sebelum ada zonasi itu memang kan yang masuk ke sini itu adalah siswa yang memang benar-benar dari apa ya, dari tingkat danemnya itu memang tinggi. Oh iya, jadi apa sudah siap gitu ya Bu ya? Siap dan bersaing dan pengen masuk ke sini itu kan memang berdasarkan dari prestasinya begitu, prestasi akademik dan non-akademik. Tapi seiring berjalannya waktu dengan adanya jalur zonasi, nah itu akhirnya menjadi lebih kompleks. Lebih kompleks, jadi lebih beragam ya kemampuannya ya. Kemampuannya dalam hal apapun, dalam ekonomi, latar belakang pendidikan keluarga, kemudian siswanya juga beragam sekali seperti itu. Berarti itu bisa dimasukkan aset atau enggak ya Bu ya? Sebenarnya bisa dimasukkan aset begitu ya, tapi ada apa ya? Ada kelemahannya ya. Oh iya, iya. Kelemahannya itu merujuk ke tingkat apa ya, daya pikir ya. Oh berarti kelemahannya cuma di ini aja, di apa ya? Kalau prestasinya di bidang kognitif aja. Itu mungkin siswanya tidak seperti dulu. Nah sekarang agak berbeda dengan zonasi. Tapi untuk yang lain-lain kan masih bisa bersaing ya Bu ya, maksudnya siswanya yang selain kognitif. Selain kognitif, insya Allah dengan sistem yang ada di sekolah ya, dengan kompetensi guru yang ada, kita itu membina siswa itu dengan kalau istilahnya ramuannya ya resepnya ya itu gitu loh. Membina anak, mendidik anak itu resep. Kurikulumnya kita sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak yang masuk ke sini dengan ditambah sistem. Kalau kita bikinnya kan sistemnya sistem dibuat sedemikian rupa untuk membantu proses pendidikan ini berjalan sesuai dengan. Berarti Ibu ini kurikulum merdeka banget Bu ya, maksudnya bisa menyesuaikan dengan kemampuan siswanya gitu ya Bu ya. Ya harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu kita kan akhirnya nggak berusaha, gurunya nggak berusaha menyesuaikan muridnya dengan dulu diberi siswa dengan grade seperti itu, akhirnya sekarang diberi siswa seperti ini, akhirnya kita kan sama-sama belajar, belajar menyesuaikan, yang ini juga menyesuaikan, akhirnya diusahakan ketemu. Berarti ini jadi kekurangan yang diasetkan gitu ya Bu ya? Insya Allah seperti itu, kekurangan yang diasetkan dalam proses pendidikan. Oh, keren Bu. Selain itu kalau dari luar apa ya kira-kira ya? Kalau dari luar itu mungkin latar belakang orang tua ya. Oh iya benar kita kan bekerja sama sama orang tua kan Bu ya? Iya, dengan latar belakang orang tua yang beragam tadi itu ada plus minusnya juga. Oh iya. Ada kita pengen meningkatkan kognitifnya dengan kemampuan orang tua untuk mendukung proses pembelajaran anak-anak seperti itu. Tapi di bidang non akademik itu orang tua insya Allah lebih mendukung begitu dengan kemampuan putra putrinya. Kerjasamanya bagus ya kita sama orang tua ya Bu ya. Itu insya Allah aset ya. Insya Allah itu di SMP 1 setiap kegiatan
akademik maupun non akademik itu ada paguyuban. Oh iya, Paguyuban, iya. Paguyuban, aset betul. ada apa ya, ada grup dari parent seperti itu. Dan di setiap, kalau nggak salah yang saya terima informasi yang kami tahu itu, setiap ekstra itu pasti ada paguyuban yang menjembatani, mewadahi komunikasi anak-anak untuk kegiatan non akademik dan orang tua tahu kegiatan, dan itu didukung Sama orang ya, tua. didukung, dan itu kerjasama dengan sekolah. Kalau ada Bu, saya kayak pernah tahu ini si alumni mengajar itu ya. Berarti kan alumni itu aset manusia, iya atau enggak? ya, alumni mengajar itu aset manusia juga. Ya, Karena masuk ya, aset manusia ya. termasuk, dan alumni mengajar itu sampai saat ini kami masih komunikasi dengan alumni-alumni, dan beliau-beliaunya itu pengen memberikan sharing Oh, iya, iya. sharing ilmu, memberi motivasi, kemudian memberikan gambaran, oh ini loh dulu tuh sekolah kita seperti ini, kalian juga bisa loh. Berarti sebenarnya model manusianya kecintaan mereka ke SMP 1 gitu ya Bu ya? Iya, Itu termasuk rasa model cintanya manusia ya, rasa iya. cintanya pada SMP 1 itu yang harus kita garis bawahi, bahwa sebenarnya rumah kedua itu di sekolah kita. Ini sebenarnya kayaknya kurang deh Bu. 7 aset ini harusnya tambah 7 aset modal cinta ya Bu ya. Modal cinta. Modal cinta. Modal cintanya di mana-mana ya. Iya, makanya. Kalau cinta itu pasti mau berkorban. Kalau modal sosialnya, modal sosial itu sebenarnya hubungan kepercayaan antar warga ya, antar warga, kemudian dengan lingkungan, dengan orang tua, dengan komunikasi yang tercipta dengan orang tua dan antar warga sekolah itu sebenarnya itu modal sosial ya. gitu. Dan modal sosial itu nggak lepas dari modal manusia. Modal sosial itu sama modal budaya bedanya apa ya Bu ya? Kalau modal sosial itu kan kepercayaan, hubungan antar manusianya. Oh, iya. Kalau budaya. modal budaya, kalau modal budaya itu merujuk ke nilai-nilai. Oh iya. Nilai-nilai. Bukan versinya ya. Nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, terus yang gotong royong apa itu ya. Kemudian kerjasama dengan masyarakat. Oh iya. Itu kan masuk dalam nilai-nilai gitu. Dan di SMP 1 itu penanaman nilai-nilai itu jadi budaya. Jadi budaya, betul. Ini ya kayak imtak pagi itu Bu ya. Kan termasuk ya penanaman termasuk penanaman agama juga, budaya juga ya. Begitu. Kan imtak itu ada yang muslim, ada yang non. Iya. Mereka melakukan aktivitas itu kan setiap pagi. Saling menghormati tapi menghormati satu sama berbudaya lain dan terpisah begitu. Terus ini kan sering mendatangkan ustadz dari luar, itu kan modal agama ya Bu ya? Itu agama atau sosial? Itu agama ya? Agama, menurut saya itu agama juga, sosial ya masuk juga otomatis. Kalau kerjasamanya sosial. Oh betul, nilainya. Oh mantap, berarti memang 2 nilai jadi satu ya Bu ya? Bisa. Wah ini ilmu baru di buat saya Bu, saya belum mikir itu soalnya. Sosial berarti sama agama bisa disatukan ya? Saya semuanya ya bisa disatukan ya sebenarnya ya Bu ya? Kan itu saling mendukung. Iya, saling terkait. Oke, Ibu punya lagi modal agama atau budayanya? Modal budaya yang lain kira-kira pembelajaran budi pekerti ya. Oh iya betul Bu. Pembelajaran budi pekerti itu kan masuk dalam kegiatan proses pembelajaran. Kan ada ceria, ada apa itu Bu ya? Iya. Itu mengembangkan kegiatan kesenian. Oh iya. Masuk di kan itu budaya juga. Iya di project juga kan di project masuk. Betul. Kemudian di ekstra ada. Iya. Kemudian kerjasama dengan pelatih dari luar pun bisa. Dengan Iya. guru yang berkompeten, punya kemampuan di bidang seni itu sudah berjalan. Terus kalau kesamaan visi guru untuk saling mengingatkan
entah dalam hal agama atau budaya, saya rasa itu masuk ya Bu ya, modal juga ya Bu ya. Insya Allah Kan kemudian guru kita kan peduli ya. Iya. Nah, peduli itu yang susah kan itu. susah Iya. didapatkan. Karena peduli itu salah satu bentuk perhatian loh. Iya, makanya. Iya. Perhatian itu bisa jadi berani mengingatkan dan mau diingat. Gini, kadang kita itu kalau mengingatkan itu karena kita peduli. Iya. Gitu. Peduli itu berarti ada perasaan sayang. Perasaan prosentasenya kita tidak tahu, tapi itu rasa peduli yang untuk lembaga gitu. Dan ini untuk kebersamaan, untuk mendidik anak kita, untuk komunikasi dengan sesama gitu. Itu masuk aset kalau itu. Ini kayaknya juga modal agama masuk lagi ke modal manusia. Waduh, ini keren Bu. Saya baru sekali ini loh Bu, karena kemarin saya nggak dapat begini. Oke, kalau modal fisiknya, sarperas kita jelas lengkap ya Bu ya. Kalau modal fisik di SMP 1 ya seperti ini fisiknya. Fisik mencakup Cukup lengkap ya, sarana-sarana lengkap. Cukup dengan keterbatasan wilayah yang sekian ini. Yang kita tidak mungkin mengembangkan kelas karena cagar budaya ya. Karena sekolah kita kan termasuk cagar budaya dan di lingkungan warga sekitar yang hidupnya tenang begitu. Oh iya, yang nggak boleh berisik ya. Iya, jadi akhirnya kita jadi terkondisikan untuk saling menjaga satu sama lain. Ini Bu, kekurangan yang jadi aset juga jadinya Bu. Kekurangannya adalah kita tinggal di lingkungan yang tidak boleh ramainya anak sekolah, terus kita harus menyesuaikan. Itu kan keren ya Bu ya. Iya, jadi harus saling tepal selira ya. Iya. Nah, kalau ada kegiatan apa gitu kita melapor bahwa ada kegiatan ini malam hari, mohon maaf kalau ada terganggu itu tersampaikan ke warga sekitar. Ini sedikit di luar modal kok. Dari tadi Bu bisa membuat yang kekurangan jadi aset, itu gimana sih Bu pemikirannya Bu? Kadang kekurangan itu kan bisa menjadi kelebihan kita, kekuatan kita. Iya, caranya mengubah kekurangan jadi kelebihan itu gimana Bu? Berpikir positif aja. Oh iya benar. Kan berpikir positif itu terjadi kan Bu ya. Harus berpikir positif. Kadang kita kan nggak pernah memikirkan bahwa itu kekurangan. Tapi bagi orang lain itu kekurangan, mungkin bagi kita belum sadar bahwa itu kekurangan. Iya. Tapi betul, ketika kita berpikir positif, akhirnya kan percaya diri. Lah percaya diri itu kan akhirnya menimbulkan pemikiran yang positif. Wah, jelas ini. Pasti video ini paling keren. Tonton ya. Berikutnya, ada modal lingkungan Bu. Oh jelas kok, ini ya lingkungan kita kan lingkungan yang tenangnya cocok dengan sekolah ya Bu ya. Iya, lingkungan sekolah sekitar ini menciptakan lingkungan yang awalnya memang harus hijau ya, karena kita kan adiwiyata mandiri. Dan itu ya betul, adiwiyata lingkungan. Iya, terus kita juga membiasakan anak-anak untuk mencintai lingkungan ini, karena kita hidup itu manusia bisa hidup karena bergantung pada lingkungan. Jadi kita harus saling menjaga, kemudian mengembangkan tanaman, lingkungan yang bisa menghasilkan oksigen seperti itu. Jadi kuncinya adiwiyata, kuncinya lingkungan sebenarnya di adiwiyatanya ya kalau di SMP 1 ya Bu ya. Iya. Karena saya lihat dari pengolahan sampah ini kan nggak adiwiyata juga ya. Iya. Itu lingkungan. Kemarin kebetulan kan kita jadi salah satu rujukan ya Bu ya. Keren banget itu. Sekolah yang dirujuk di Adipura. Lingkungan dapat pengakuan ya Bu ya. Keren karena pemilahan sampahnya sudah bagus dan bisa didaur ulang kembali gitu ya. Terus sekedar pilah. Lingkungannya bersih begitu, karena kita melibatkan anak-anak untuk menciptakan lingkungan itu. Iya, kalau gitu pasti berat kan Bu ya kalau nggak sama anak-anak ya. Pasti, karena dengan melibatkan anak-anak, kemudian anak-anak yang mengawasi, anak-anak yang melaksanakan, insya Allah itu ringan dan itu saling menjaga seperti itu. Iya. Sekolah sampai saat ini bisa dipertahankan, akhirnya sekolah kondisinya seperti ini. Dan itu karena gurunya peduli ya, anak-anak ikut menjaga gitu ya Bu ya. Keren. Seperti efeknya jadi sebab akibat ya, modal-modal ini ya. Siap.
Ini teori baru lagi saya. Serius nih Bu, saya jadi banyak teori gara-gara Ibu ini. Ini Bu, saya lihatnya gini. Kan kita ini sekolah cagar budaya itu kan lingkungan ya. Jadi itu masuk fisik juga. Fisik juga. Jadinya karena kita cagar budaya, anak-anak nggak boleh sembarangan untuk mural misalnya ya. Kalau lain kan kekuatannya boleh mural, kita nggak boleh gitu ya Bu ya. Betul. Jadi kita harus benar-benar menjaga keoriginalitasan sekolah kita gitu ya. Originalitasnya itu bentuknya ya. Bentuknya ya, maksudnya bentuknya. Iya. Terus ketika kita mau menambahkan gedung atau fisik dari itu, kita menyesuaikan gedung yang lama. Dan itu akhirnya anak-anak juga dipaksa untuk berada di situasi itu juga ya Bu ya, jadinya terbiasa untuk dan menyesuaikan. alumni terlibat untuk mempunyai pemikiran untuk desainnya seperti ini biar menyatu dengan gedung yang lama. Oh, desainernya kita alumni juga Bu. Alumni. Oh, alumni. Iya. Jadi yang bikin kalau mau ada tambahan begini itu alumni juga. Iya. Wah, keren ya. Alumni itu punya komunitas sendiri, punya setiap angkatan punya. Jadi beliau-beliau itu ikut terlibat menjaga sekolah ini. Ini modalnya berarti nyuampur semua nih Bu sebenarnya Bu. Saya tinggal ngomong alumni langsung masuk ke manusia, masuk kemana gitu Bu ya. Betul. Keren sekali. Dan salah satunya contoh kan masjid itu. Itu Masjid dari alumni kan ya? dari alumni. Oh. Kemudian desainnya dibuat seimbang dengan desain yang cagar budaya. Jadi Agar tidak dia menonjol mengalahkan cagar budaya. tidak mengalahkan yang dijaga. Akhirnya seperti menyatu. Begitu. Wah, keren. Di sini juga rindang banget kan Bu ya, karena Iya. memang dia cagar budaya ya. Karena kan ini kan bangunan Belanda ya. Iya, Jadi iya. kondisinya itu memang tidak dirubah, jendelanya, terus ketinggiannya seperti itu amat sangat membantu proses pembelajaran di sini. Bisa anak-anak Mengenal budaya ya. Yang sekolah lain belum tentu bisa. Iya. Wah, keren. Ini saya nulisnya bingung ini saking kompleksnya sekolah kita ini Bu. Kalau modal finansialnya gimana Bu? Modal finansial nggak beda jauh dengan sekolah lain lah sebenarnya. Finansial itu kan pendanaan, pengajuan terus RKA yang kita membuat rencana anggarannya seperti apa, pemeliharaan gedungnya seperti apa. Tidak beda jauh sebenarnya dengan sekolah-sekolah lain, hanya karena kita itu membiasakan kualitas ya. Jadi kalau mau pemeliharaan itu ya kualitas yang diutamakan, sehingga pemeliharaannya tidak terlalu apa ya, kalau habis-habisan untuk ya, pemeliharaan bisa, karena gitu. Jadi pemeliharaan itu ya. sedikit tapi berkualitas gitu. Akhirnya kan awet gitu. Iya. Gitu. Jaga ya Bu ya. Benar-benar Ini memang juga dijaga. kembali modal manusia lagi, kalau nggak mau kerjasama nggak Iya. mungkin bisa. Dan kan? anak-anak itu selalu diingatkan, saling mengingatkan bahwa ini adalah rumahmu dan ini harus dijaga. Ini tokohnya yang selalu mengingatkan Ibu ya. Insya Allah seperti itu, karena saya kebetulan kan Iya. di sarana prasarana. Jadi sekalian saya perkenalkan beliau Bu Agustin yang biasanya memperkenalkan ke anak-anak dan selalu mengingatkan ya, mengingatkan dengan jangan merusak gitu. Oke. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah modal politik. Oke, Modal politiknya jelasnya kan banyak anak pejabat Wah. di sini, jadinya Iya, kita pastinya. kebijakan terpengaruh juga ya Bu ya. Ya, sedikit banyak ada pengaruh. Ada. Sedikit banyak ada pengaruh. Terus ketika kita membangun relasi, itu Iya, kan iya. orang tua itu tidak mungkin tidak dilibatkan. Betul. Nah, relasi itu kan membangun jembatan. Ya. Iya. Dan juga mendukung ya Bu ya, otomatis ya Mendukung di sini. sekali, amat sangat. Apa alumni kita ada yang caleg nggak Bu? Kurang tahu. Nggak tahu ya. Kurang paham kalau yang caleg-caleg sih. Karena Nggak sekolah lain kan nggak senjatanya pernah adalah masuk ke caleg sini. gitu ya. Iya. Kalau belum pernah masuk Belum ke pernah sini. masuk, cuman kebanyakan yang orang tuanya bekerja di pemerintahan itu anaknya di sini semua. Ya. Jadi lebih pengaruhnya di situ. Cuman Makanya kan berebut positifnya masuk iya. ke sini begitu.
Positifnya adalah kita punya jaringan di pemerintahan juga ya Bu ya, kalau mau belajar ke sana atau gimana gitu Ya, ya. benar. Ibu ketawanya nggak enak. Nanti saya cut. Oke. Ya, kayaknya itu saja cukup ya Bu, ini saya jelaskan nggak tahu ini karena banyak sekali dan saya dapat teori-teori baru. Terima kasih. Ya keren sekali. Terima kasih Bu ya waktunya. Selamat sore Bu.